Kemudian dia mengayunkan parangnya menebas kepala si begal sampai hampir dia itu hampir putus gitu, kayak ke belakang, yang atas itu kayak jatuh ke belakang gitu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan rezeki yang banyak dan berkah. Oke, kali ini aku ada di jembatan. Jadi di jembatan ini ada cerita yang cukup menyeramkan ya. Cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi di jembatan ini ceritanya itu dulu ada begal teman-teman. Jadi di sini ada begal, pembegalan, dan begal itu berhasil ditangkap oleh warga. Jadi berhasil ditangkap oleh warga. Pokoknya singkat cerita, begal itu dikepung sama warga sampai ke atas jembatan ini. Sampai ke atas jembatan ini. Terus setelah dikepung oleh warga, yang tadinya begal itu 2 orang teman-teman. Jadi yang 1 orang itu dia kabur, dia lari ke semak-semak, arah sana semak-semak. Di sana itu ada semak-semak teman-teman. Sana itu semak-semak ya. Nah yang 1 itu lari ke semak-semak dan sampai sekarang itu nggak ditemukan teman-teman. Nggak tahu kemana dia larinya, nggak tahu masih hidup atau dia mati, nggak tahu. Nah ini seperti ini. Ini jembatan udah sangat tua ya, mungkin sebelum aku lahir jembatan ini udah ada, karena jembatan ini dibangun awal banget pertama tuh. Dan ini di bawah itu ada sungai teman-teman. Di bawah itu sungai, sana itu panjang sungai, dan ini salurannya ke Sungai Tulang Bawang. Nah, sana. Dan di sini tempatnya. Jadi yang 1 itu dikepung oleh warga. Kemudian karena dia udah terkepung oleh warga, si begal ini otomatis nggak bisa kabur kemana-mana kan teman-teman. Dan dia itu mengajak salah satu warga untuk duel. Nah itu. Nah kebetulan si warga yang diajak oleh si begal ini itu sanak keluarganya atau keluarganya itu pernah mengalami pembegalan atau pernah menjadi korban pembegalan. Nah, terus akhirnya si begal ini duel dengan si keluarga atau warga yang saudaranya atau keluarganya itu pernah dibegal. Kemudian tepatnya di sini teman-teman. Nah ini tepatnya di sini ya, pas di tengah-tengah sini, lah ya, itu terjadi duel maut ya. Jadi si begal itu dia terkena beberapa luka bacokan, karena warga-warga di sini itu sebagian besar itu pekerjaannya adalah mengupas kulit kayu gelam teman-teman. Jadi di sana, jalan arah ke sana itu ada seperti tempat pengupasan kayu gelam yang digunakan untuk pembangunan rumah. Dan para warga itu menggunakan alat, yaitu golok yang cukup besar, diameternya ya hampir sekilan, hampir 1 jengkalan. Dan goloknya itu besar-besar teman-teman. Parang, golok itu mayoritas mereka itu bawa. Dan si warga semuanya itu bawa golok teman-teman, bawa parang.
Nah, yang besar-besar. Dan si begal itu hanya membawa, kalau di sini bahasanya itu badik ya, atau pisau kecil atau golok kecil. Nah, itu. Kemudian si bapak yang warga yang keluarganya dibegal ini, yang keluarganya pernah dibegal itu, langsung maju teman-teman. Sebenarnya kalau awalnya itu warga itu ya biasa langsung ingin menyerbu langsung gitu, pokoknya rame-rame gitu. Nah, tapi si begal ini dia itu seperti menantang gitu loh, menantang para warga untuk berduel 1 lawan 1 begitu. Nah, mungkin kalau menurut pendapat saya ya, mungkin si begal ini ya memiliki istilahnya apa ya, pegangan atau apa gitu, makanya dia berani gitu 1 lawan 1. Nah, padahal lawannya itu senjatanya itu ya lebih ngeri gitu, lebih besar, dan dia cuman membawa ya apa, hanya pisau kecil. Nah, tapi dia berani melawan. Kemudian setelah terjadi tantang menantang, kemudian ada satu warga yang maju. Nah, ternyata warga itu yang tadi saya sebutkan, si warga itu yang keluarganya dulu pernah menjadi korban pembegalan. Nah, kemudian si bapak ini, si warga yang keluarganya itu pernah menjadi korban pembegalan, dia maju. Setelah maju, singkat cerita terjadilah duel ya, duel maut ini, duel berdarah. Dan si begal itu mendapatkan beberapa luka bacokan, karena yang digunakan bapak ini bukan apa namanya, pisau kecil, tapi parang teman-teman, parang yang besar itu yang digunakan ya, mungkin di sekitar sini ya, di tengah-tengah sini. Dan warga itu kan mengepung dari situ, dikepung, dan juga dari sini itu dikepung oleh warga. Semuanya menggunakan senjata-senjata yang digunakan untuk membelah, memotong kayu gitu, parang-parang besar. Nah, di sini terjadilah duel maut. Si warga yang saudaranya itu pernah menjadi korban pembegalan, dia itu mendapatkan luka tusukan ya di bagian perut. Nah, bagian perut mendapatkan luka tusukan, dan si begal itu mendapatkan beberapa luka bacokan di tubuhnya. Kemudian karena si bapak itu menggunakan parang besar, kemudian dia mengayunkan parangnya menebas kepala si begal. Jadi pas di tengah-tengah kepalanya, tapi miring. Pokoknya dari mata satu itu kena teman-teman, mata sebelah kanan atau kiri itu kena, terus kemudian dia miring sampai dia itu hampir putus gitu, kayak ke belakang, yang atas itu kayak jatuh ke belakang gitu. Nah, dan si begal itu lama teman-teman, ternyata matinya nggak langsung mati, masih lama gitu, hampir setengah hari dia itu baru meninggal. Padahal lukanya itu cukup parah ya, lukanya cukup parah. Kalau menurut logika ya mungkin dia udah mati, seperti leher dipotong itu, tapi itu bagian kepala, bagian wajahnya dari mata sebelah itu kena. Pokoknya dia bagiannya miring, seperti inilah, miring kan, kepala bulat kemudian miring seret gitu. Nah, langsung dia itu mati di sini teman-teman. Jadi ini saksinya ya, saksi bisu. Jadi ini adalah jembatan yang menjadi saksi bisu terjadinya tragedi itu. Kemudian setelah itu warga si bapak yang mendapatkan luka tusukan itu langsung dibawa ke rumah sakit teman-teman. Dibawa ke rumah sakit. Menurut kabar yang aku dengar itu bapak ini dibawa ke rumah sakit, kemudian lukanya itu dijahit. Kemudian nggak beberapa lama sebelum luka itu sembuh, menurut kabar-kabar yang beredar,
bapak ini seperti membuka luka itu sendiri gitu loh, menyobek luka itu sendiri gitu. Jadi kayak dia itu kayak disobek sendiri. Dan menurut cerita-cerita yang ada di masyarakat, di warga yang saya dengar, itu akhirnya bapak itu juga mati teman-teman, meninggal. Nggak cuman si begal itu yang meninggal, tapi bapak yang menjadi keluarganya menjadi korban pembegalan itu juga ikut meninggal. Karena itu tadi lukanya seperti disobek sendiri gitu loh, belum sempat kering kemudian oleh bapak itu disobek sendiri. Dan ini jembatannya seperti ini. Jembatannya udah, karena sudah lama ya, mungkin sudah berapa tahun ya, puluhan tahun jembatan ini, dari saya belum lahir. Ini jembatan ini sudah ada sampai sekarang, jadi keadaannya kayak gini teman-teman, sudah sedikit tidak terawat ya. Tuh, ini juga udah kayak gini. Jadi memang di daerah sini itu ya, di zaman itu rawan banget teman-teman pembegalan. Jadi andaikan begal itu nggak mati, nggak dibunuh, itu dia pasti membunuh orang. Begal itu modusnya banyak sekali ya, bisa langsung membunuh korbannya, bisa dengan modus pura-pura motornya macet atau rusak, itu banyak sekali. Tapi kejadian yang sudah pernah terjadi, begal itu nggak segan-segan melukai bahkan membunuh korbannya. Seperti itu tuh teman-teman. Jadi untuk kita semua ya, dimanapun berada, para pengendara ya, tetap selalu berhati-hati, tetap selalu mawas diri, rendah diri dimanapun tempatnya. Ketika berjalan ya, kesopanan itu tetap harus dijaga tuh, karena biasanya kejahatan itu terjadi bukan karena niat ya, karena ada kesempatan. Nah itu, dan kita tetap selalu berdoa dimanapun berada kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, apapun agamanya, pokoknya tetap selalu berdoa, pasrah kepada Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin video ini sekian aja videonya, sampai di sini. Pokoknya kita tetap berhati-hati dimanapun tempat kita berada, tetap bisa menjaga diri, selalu waspada, karena dimanapun kejahatan itu pasti ada gitu. Kita kewajibannya ya harus tetap waspada dan berhati-hati gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe, silahkan di komen jika ada pertanyaan atau apa, silahkan di komen di kolom komentar. Aku Aditya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.